Puasa. Anda jawab salamnya lemas-lemas semua. Tapi jangan jadikan alasan puasa itu untuk antumnya tidak menjawab salam. Jadi Ustazah ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Man nahnu? Andalusia. Takbir. Yang banyak semangat, yang banyaknya nggak ada suara ya. Baik, langsung saja izin Ustazah ingin menyampaikan beberapa ilmu untuk kultum sore hari ini. Judulnya yaitu Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Ya. Judulnya Nuzulul Quran. Nah, ketika Ustazah sebutkan kata Nuzulul Quran, apa yang pertama kali melintas dalam pikiran antum semuanya? Turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran itu? Malam Lailatul Qadar. Nah, jadi di sini saja mau kasih tahu. Turunnya Al-Quran itu ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap pertama dari Laul Mahfuz menuju ke Baitul Izza atau langit dunia. Saya ulangi sekali lagi. Tahap yang pertama dari Laul Mahfuz ke Baitul Izza. Dari mana? Dari Laul Mahfuz ke Baitul Izza. Apa Baitul Izza, Ustazah? Baitul Izza itu langit dunia. Tahu langit dunia yang mana? Tengok ke sana, itu langit dunia. Nah, itu step yang pertama. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya aku menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Nah, di situ Allah mengatakan hanya malam Lailatul Qadar. Malam apa, Banin? Allah nggak sebutkan di malam keberapa, di puasa keberapa. Allah hanya menyebutkan Lailatul Qadar. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan itu malam Lailatul Qadar. Nah, dan di setiap bulan Ramadan, umat muslim memperingati yang namanya Nuzulul Quran. Kapan itu Nuzul Quran? 17 Ramadan. Ini puasa keberapa? 16. Berarti Nuzul Quran kapan? Besok 17 Ramadan. Kenapa Ustazah? Tapi katanya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Sementara kita memperingatinya di 17 Ramadan. Apakah di 17 Ramadan itu Lailatul Qadar? Tidak. Nah, itu tadi yang Ustazah bilang. Turunnya Al-Quran itu ada beberapa step. Yang step pertama tadi dari Laul Mahfuz ke Baitul Izza, itulah dia disebut dengan Lailatul Qadar. Tapi kita tidak tahu kapan pastinya, kapan detailnya. Yang 17 Ramadan ini, yang kita peringati ini, itu ketika turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang kita peringati sama ini 17 Ramadan itu ya, ketika turunnya Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak di mana kisahnya atau sejarahnya nuzul Quran itu? Ada yang tahu? Tapi sebelum Ustazah mau menceritakan kisahnya, Ustazah mau mentes antum-antumnya semua, sejauh mana pengetahuan kalian tentang Al-Quran? Karena sama-sama kita lihat di sini, kita semua di sini mayoritasnya penghafal Al-Quran. Semua penghafal Al-Quran. Ada berapa juz Al-Quran? 30. Ada berapa surah?
Di surah apa yang tidak mempunyai basmalah? Ada satu surah yang tidak ada huruf mimnya. Surah apa itu? Ada yang tahu? Yang tahu saja kasih hadiah. Yang tahu saja kasih hadiah. Ada yang tahu? Gugur. Ada satu surah yang huruf mimnya itu tidak ada. Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Dan ada satu surah yang tidak terdapat huruf fa. Surah apa itu? Al-Fatihah. Dan ada juga surah yang terdapat 2 basmalah. Surah apa itu? Ada yang tahu? Surah An-Naml. Masya Allah, tabarakallah. An-Naml. Jadi kisah nuzul Quran ini itu terjadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun. Pada saat itu Rasulullah sedang merenungkan diri, sedang berpikir, memikirkan nasib bangsa Arab yang pada saat itu menyembah berhala, yang pada saat itu masih penuh dengan zaman-zaman kebodohan, yang dimana pada saat itu wanita tidak ada harga dirinya. Ya, seorang anak bayi perempuan yang lahir itu langsung dibunuh. Kenapa Ustazah? Karena mereka menganggap bahwasanya anak perempuan itu adalah pembawa aib, pembawa sial. Nah, disitulah Rasulullah mulai merenungkan diri di mana? Di Gua Hiro. Tepat ke 26 hari yaitu 17 Ramadan, ketika Rasulullah merenungkan diri atau menyendiri di Gua Hiro, disitulah datang sosok seorang malaikat yang berwujud manusia. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ketika itu mereka berdialog. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Dengan posisi memeluk badan Rasulullah, malaikat Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad," kata malaikat Jibril. Kemudian apa jawab Rasulullah? "Saya tidak bisa membaca," kata Rasulullah. Kemudian diulangi malaikat Jibril lagi. "Iqra ya Muhammad," kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah masih tetap dengan jawaban yang pertama, "Aku tidak bisa membaca," kata Rasulullah. Sampai pada akhirnya malaikat Jibril alaihissalam memeluk tubuh Muhammad dengan sekuat tenaga sampai Nabi Muhammad terasa sesak nafas. Apa kata Jibril? "Iqra ya Muhammad," kata malaikat Jibril. Nah, disitulah baru Rasulullah mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nah, itulah surah yang pertama atau wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itu juga sebagai tanda bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dilantik menjadi Nabi terakhir. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Kitab suci. Apa itu Al-Quran? Kitab suci saja. Baru bacaan. Apa lagi? Peringatan. Nah, Al-Quran itu dasar katanya dari qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya sesuatu yang dibaca. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipelajari dan diingati, yang ditulis secara mutawatir, yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Tapi tahu nggak, Al-Fatihah itu bukan surah yang pertama turun. Sebagaimana saya sebutkan tadi, yang pertama turun adalah Al-Alaq, ayat berapa? 1 sampai 5. Nah, itu dia kisahnya. Dan ketika turunnya Al-Quran, itu tidak secara langsung. Mushaf yang kalian pegang itu, mushaf yang kita pegang untuk menghafal, pada zaman Rasulullah itu tidak ada. Itu tidak ada. Di zaman kapan itu saja? Nah, begini ceritanya. Ketika Rasulullah mendapat wahyu dari Allah atau dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril, itu Rasulullah menulisnya tidak di kertas seperti kita, tidak langsung Al-Quran yang 1 sampai 30 juz. Tetapi bagaimana saja? Contoh, ketika disebutkan, ketika diturunkan kepada Muhammad Al-Alaq, Rasulullah menuliskannya di mana? Ada yang tahu? Di batu. Di mana lagi? Di pelepah kurma. Di mana lagi?
ditulang. Tidak seperti kita yang sekarang menerima 30 juz itu. Nah, jadi kapan Ustazah dibukukan Al-Quran itu? Dibukukan Al-Quran itu ketika di masa pemimpin Utsman bin Affan. Disitulah baru Al-Quran itu dibukukan. Kenapa dibukukan Ustazah? Karena pada saat 17 Ramadan itu bertepatan perang Badar, yang dimana 313 ahli Badar itu melawan 1000 pasukan Quraisy. Nah, makanya itu kenapa dia ketika 17 Ramadan kita dianjurkan untuk membaca sholawat Badar. Untuk apa? Untuk mengharap syafaat dari para ahli-ahli Badar yang sudah dijamin surganya. Agar apa? Agar kita termasuk pengikut dari mereka. Nah, ada nggak Ustazah kira-kira amalan yang dilakukan ketika malam nuzul Quran? Banyak. Salah satunya yaitu perbanyak membaca Al-Quran. Bayangkan ya, satu huruf Al-Quran ganjarannya ada berapa? 10. Dan ketika di bulan Ramadan kita membaca atau beramal-amal yang lain itu dilipat gandakan. Bayangkan yang 10 itu dilipat gandakan dibaca di bulan Ramadan, kemudian dibaca lagi ketika memperingati nuzul Al-Quran. Bayangkan berapa banyak ganjaran yang kita dapat. Kapan tadi nuzul Quran? Besok 17 Ramadan. Jadi silakan perbanyak amal-amalannya, perbanyak tilawahnya, perbanyak baca Al-Qurannya, tadabburnya untuk mengharap syafaat di hari kelak nanti. Kemudian apa lagi Ustazah? Amalan-amalan yang dilakukan ketika nuzul Quran yaitu membanyak salawat, memperbanyak baca salawat seperti yang sudah katakan tadi, salawat Badar. Ada yang hafal surat Badar? Nggak ada yang hafal? Banat? Nggak ada yang hafal? Nah, jadi silakan ya ketika nuzul Quran itu baca banyak sebanyak-banyaknya sholawat Badar tersebut karena itu juga ganjarannya sangat besar. Kemudian amalan apa lagi Ustazah? Yang ketiga yaitu memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana katanya, ketika bulan Ramadan, pintu-pintu taubat itu dibuka lebar untuk hamba-hamba dan umat-umat yang ingin bertaubat. Ada berapa saja sebutkan amalan-amalan ketika nuzul Quran? Yang pertama, memperbanyak membaca. Yang kedua, memperbanyak membaca. Yang ketiga, Banin. Yang ketiga, ya, memperbanyak meminta ampunan. Jadi kita manusia yang dasarnya itu banyak dosa. Jadikanlah bulan Ramadan ini transportasi untuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bulan Ramadan saja tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, Ustazah sudah tidak tahu lagi bagaimana kerasnya hati manusia. Padahal di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana amalan-amalnya dilipat gandakan. Nah, mungkin itu saja kultum Ustazah pada sore hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Dan sejatinya Ustazah berbicara di depan ini bukanlah lebih subuh, bukanlah lebih pintar, lebih mahir dari antum-antumna. Ustazah yakin antum-antumna yang lebih mahir dari Ustazah. Tapi Ustazah di sini untuk murajaah serta memberikan ilmu yang pernah Ustazah dapat agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Akhirul minni, Allahumma fiqil aqwanit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.